Pemirsa, dua oknum penyidik Polsek Tambusai Utara Rokan Hulu Riau diduga melakukan pengancaman dan intimidasi dilaporkan korban perkosaan ke bidang Propam Polda Riau. Dalam kasus ini, Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau juga melakukan otopsi kepada bayi korban yang diduga diberikan narkoba jenis sabu dan dianiaya pelaku hingga meninggal dunia. Dugaan pengancaman dan intimidasi dilakukan dua oknum penyidik Polsek Tambusai Utara, Bribka JL dan Bribda JS saat menangani laporan korban perkosaan ZU. Palsu kalian, keterangan palsu kalian. Aku mikirkan kau, anakmu nanti gimana, terlantar punya semua. Kau punya anak kan? Ini kan punya anak kau kan, terlantar nanti kan? Ya itu, udah ditolong ini loh. Masa kami sampai berapa kali ke sini? Saya masih punya hati nurani, kalau nggak masuk kau sekarang tuh. Kau yang ditolong. Rekaman video tidak merekam jelas wajah kedua oknum polisi, namun suara kedua oknum terdengar jelas. Mereka meminta korban bersama suaminya mendatangi polsek sambil membawa surat perdamaian. Kedua oknum polisi memaksa korban untuk berdamai dengan terduga pelaku berjumlah 4 orang. Namun, permintaan ditolak korban dan suaminya. Dalam laporan polisi, kedua oknum polisi mengancam akan menjadikan korban dan suaminya sebagai tersangka dengan tuduhan laporan palsu. Merasa diancam dan diintimidasi, korban melaporkan kasus ini kepada bidang Propam Polda Riau. Kasus perkosaan ini kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan Ditkrimum Polda Riau. Kedua oknum penyidik Polsek Tambusai Utara masih diperiksa bidang Propam Polda Riau. Tim Forensik Polda Riau dan Polres Rokan Hulu juga melakukan otopsi bayi perempuan anak korban ZU di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu. Otopsi dihadiri Direktur Kriminal Umum Polda Riau, Kapolres Rokan Hulu, kedua orang tua bayi dan kuasa hukum korban ZU. Hasil otopsi diperlukan untuk menindaklanjuti laporan korban atas dugaan penganiayaan berbuntut meninggalnya bayi korban. Sebelumnya korban mengaku bayinya dicekoki narkoba jenis sabu dan dianiaya pelaku pemerkosanya di tempat tidur. Kalau untuk secara teknis yang masalah otopsi nanti biar petugas otopsi yang menjelaskan karena mereka yang lebih paham. Nanti kita akan sampaikan rilis kesimpulannya saja pada media yang nanti disampaikan tentunya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sementara kita masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi sehingga lebih meyakinkan kita tentang peristiwa tersebut. Ditunggu saja, karena ini masih berjalan, masih berproses. Korban ZU ibu rumah tangga diperkosa 4 pelaku teman suaminya di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Kasus perkosaan dialami korban 19 tahun terjadi berulang kali di lokasi berbeda bulan September lalu. Bayi korban berusia 2 bulan meninggal dunia diduga juga dianiaya pelaku, DK. Polisi telah menangkap pelaku DK, sedangkan 3 tersangka lain masih dalam penyelidikan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoseriza melaporkan. Pemirsa, perkembangan kasus terkait pelecehan seksual terhadap 3 mahasiswi Unsri oknum dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Selatan. Tahan kak. Setelah dilakukan pemeriksaan hampir 7 jam dengan 35 pertanyaan oleh Subdit PPA Polda Sumatera Selatan sebagai saksi, Reza Gazarman, oknum dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, langsung dilakukan penahanan. Reza Gazarman ditetapkan tersangka dan penahanan atas laporan 3 mahasiswinya yang menjadi korban pelecehan melalui chat mesum. Kasus ini dilaporkan oleh para korban berinisial C, F, dan D awal Desember kemarin. Bahkan kasus ini sempat viral di media sosial. Akan tetapi hingga ditetapkan tersangka, oknum dosen ini tetap tidak mengakui chat mesum. Namun hasil penyelidikan dan bukti kuat dari provider yang digunakan oknum dosen ini bahwa chat mesum berasal dari nomor ponsel tersangka. HP dari korban maupun dari tersangka 14 HP, kemudian ada bukti-bukti chat, tulisan dan dalam menurut keterangan saksi dengan suara-suara yang tidak pantas, kesahan dan sebagainya yang mengarah kepada pornografi.
Diimbau jika masih terdapat korban lain, jangan takut untuk melapor. Tersangka terancam undang-undang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainews melaporkan. Pemirsa, seorang dosen Universitas Negeri Jakarta berinisial DA diduga melakukan aksi pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Pelecehan seksual itu dilakukan dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp berupa rayuan atau sexting. Kepala Media Humas UNJ, Saifuddin, mengatakan sampai dengan saat ini jumlah mahasiswi yang melapor pernah mendapatkan perilaku tak menyenangkan dari DA berjumlah 10 orang. Mayoritas dari korban banyak yang sudah alumni. Bagi para alumni yang membutuhkan perlindungan, petinggi UNJ mempersilahkan para korban melapor ke fakultas. Kekerasan seksual sudah seperti gunung es di UNJ dan kasus ini belum pernah terekspos seperti saat ini karena pelaku menggunakan kekuasaannya sebagai dosen untuk membungkam mahasiswanya. Ya, pemirsa, menurut data Komnas HAM, kasus kekerasan seksual di universitas menempati posisi pertama terbanyak dan kedua kekerasan seksual di pondok pesantren. Lalu bagaimana kasus ini bisa dicegah? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami Pak Robertus Robert, sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta. Selamat sore Pak Robertus. Selamat sore Mbak April, selamat sore para pemirsa sekalian. Baik, Pak, terkait kekerasan seksual yang terjadi di beberapa daerah, ada pesantren dan lainnya ini, seperti apa pandangan Anda? Ya, gini Mbak, kalau kita lihat kan sebenarnya ada 3 faktor utama ya yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Ini kalau kita mau lihat secara utuh, yang pertama adalah adanya satu pandangan tradisional mengenai peran gender di dalam masyarakat. Ini basisnya, ya kan? Nah, peran gender tradisional ini yang mendasari posisi kesetaraan antara gender, terutama antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi misalnya, peran gender tradisional ini yang mendasari juga satu pandangan yang untuk melihat perempuan itu dalam posisi yang lebih lemah. Ya, jadi akibat dari peran gender ini pelaku itu dan juga kemudian masyarakat, pandangan dominan di dalam masyarakat itu memperlakukan perempuan itu dan kemudian juga korban itu sebagai subjek yang sebagai subjek yang kurang mendapatkan penghormatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya gender based stereotype. Jadi stereotip gender yang juga mendasari satu hierarki seksual di dalam masyarakat kita. Jadi di masyarakat kita misalnya ada pandangan bahwa laki-laki itu memang mesti agresif, perempuan itu mesti lemah. Laki-laki itu mesti mendominasi, perempuan itu mesti tabah gitu. Nah, stereotip gender seperti ini juga menjadi dasar, menjadi basis justifikasi yang menghasilkan satu pandangan dan praktek yang memposisikan perempuan laki-laki itu sebagai subjek yang aktif dan perempuan itu sebagai subjek yang pasif. Dan yang ketiga adalah adanya kultur untuk menyalahkan korban yang masih terus-menerus berlangsung di dalam masyarakat kita. Menyalahkan korban ya Pak ya? Sorry? Menyalahkan korban? Iya, selalu menyalahkan korban. Jadi selama masih ada 3 faktor ini, pembagian kerja atau pembagian gender secara tradisional yang menjadi dasar dari hierarki seksual itu, dan yang kedua adalah stereotip gender yang menempatkan perempuan sebagai posisi lemah, dan yang ketiga adalah kultur untuk menyalahkan korban. Kalau kita bahas Pak Robert mengenai kasus yang beredar saat ini, kebanyakan ada di institusi pendidikan begitu. Apakah adanya power syndrome di sini yang menyebabkan para pendidik begitu memberikan atau melakukan kesempatan ini begitu melalui dari jabatan yang dipunyainya? Sudah pasti Mbak. Jadi kan meskipun tidak secara eksplisit diakui oleh setiap pelaku, basis dari kekerasan seksual di kampus selalu juga punya dasar ataupun diam-diam selalu berdasarkan pada 2 atau 3 dari relasi tadi itu. Diam-diam kan selalu ada pandangan, ya kan? Sekalipun, nah ini ironinya ya, ini terjadi di institusi pendidikan yang mestinya mengajarkan pikiran-pikiran maju dan progresif. Jadi selalu ada pandangan bahwa perempuan, apalagi mahasiswi, ya kan? Itu dan mahasiswa pada umumnya itu ada di dalam posisi yang lebih lemah. Yang pertama. Yang kedua adalah adanya pandangan tradisional, ya toh, yang mengatakan bahwa kalau misalnya begini, kita lihat dari beberapa kasus kan, itu kan kelihatan ya kan, ada si pelaku menggunakan justifikasi bahwa ini dilakukan hubungannya seperti hubungan keluarga, anak, segala macam. Artinya yang dia gunakan di situ adalah argumen-argumen dengan mengembalikan lagi
hubungan gender tradisional. Nah, itu basis justifikasinya ada di situ gitu. Baik. Pak Robert, Nah, yang jadi perbincangan di kalangan masyarakat adalah bagaimana tolak ukur begitu. Apakah yang dilakukan para oknum ini merupakan tindak kekerasan seksual? Menurut Anda, kekerasan seksual dikatakan itu benar dilakukan jika apa, Pak? Apa syarat-syaratnya atau mungkin tanda-tandanya begitu? Apakah sexting juga termasuk? jadi kan gini, kekerasan seksual itu kita gunakan definisi yang dikemukakan oleh Permendikbud itu, yang juga saya kira itu definisi yang secara konsensual diterima oleh kaum akademik dan dunia medis. Jadi kekerasan seksual itu kan terjadi apabila kekerasan itu dilakukan tanpa persetujuan si korban. Nah, jadi aspek persetujuan itu sangat penting di sini. Nah, di sini kenapa aspek persetujuan itu sangat penting? Karena dia menjadi tanda dari apa yang disebut dengan ada atau tidaknya power relation yang timpang gitu. Jadi kekerasan seksual itu terjadi pertama-tama adalah secara empirik itu apabila ada yang namanya ketidaksetujuan dari korban, tapi terus dilakukan. Nah, itu artinya apa? Ada dominasi, ada hubungan kuasa di situ. Bentuk kekerasan seksualnya, Pak, secara eksplisit apa saja? Bentuk kekerasan seksual itu kan ada macam-macam. Ada yang bentuknya fisik, fisik, tapi ada juga bentuk kekerasan yang sifatnya simbolik. Menggunakan bahasa, bahkan menggunakan bunyi, ya kan, aneka macam itu. Ada fisik, bunyi dalam arti kalau kita ya mengetahui di sekitar kita seperti melakukan sweet begitu ya Pak ya, itu juga termasuk kekerasan seksual kepada wanita ya. Baik. Dan meskipun tujuannya adalah bercanda. Oh, itu bukan bercanda. Nggak ada bersuit apa catcalling itu kan istilahnya kan. Itu bukan bercanda. Basis dari catcalling adalah dominasi yang memposisikan tubuh perempuan sebagai objek. Jadi di situ sudah ada kekerasan sebenarnya dalam bentuk simbolik. Baik, dan ini si korban boleh ya Pak ya untuk mengadukan pelaku ini, meskipun hanya catcalling begitu. Iya, itu kan improper ya. Jadi juga secara etik juga nggak bagus. Karena apa? Karena tetap di situ ada satu posisi yang mengatakan bahwa saya dominan dan saya punya hak atau saya punya otoritas untuk untuk menjadikan tubuh kamu sebagai objek gitu. Objek tatapan, objek siulan semacam itu. Padahal kan perempuan memiliki harkat martabat untuk atas tubuhnya sendiri gitu, yang nggak boleh diintervensi dengan apapun gitu. Baik, yang beredar saat ini adalah Pak, tidak semua orang punya psikis yang sama untuk bisa menghadapi hal-hal seperti ini begitu. Tindak lanjut untuk para korban ini seperti apa? Apakah kita boleh menegur dengan marah atau apa yang harus dilakukan? Seperti halnya yang tadi catcalling gitu ya Pak? Gini Mbak, saya kira praktek untuk membangun kesetaraan itu seringkali memang harus dilakukan secara direct. Jadi si korban harus pada saat itu juga bereaksi untuk mengatakan yang kamu lakukan nggak benar. Itu harus dilakukan. Kalau ada orang ketiga yang ada di situ dalam situasi yang sama yang mengetahui atau mendengar praktek semacam itu juga mestinya bereaksi. Itu baru dari situ kita bisa membangun ada pergaulan sosial yang lebih beradab. Gitu. Pak Robert juga menjadi pendidik di Universitas UNJ, begitu ada juga kasus di sana saat ini begitu. Anda melihatnya seperti apa Pak kasus pelecehan di sana? Ya begini, ini tentang kasus yang sekarang terjadi ada dua hal. Yang pertama, dosen yang diduga melakukan pelecehan seksual itu dengan sexting itu setahu saya dia sudah dipanggil oleh otoritas kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat yang sama juga UNJ sudah menyusun, bahkan sudah mensahkan ya peraturan rektor untuk pencegahan kekerasan seksual dengan merujuk pada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu. Jadi saya kira dalam waktu dekat bukan hanya kasus yang sekarang sedang ramai ini terjadi, tetapi juga untuk kasus-kasus yang mungkin ada gitu, dan dalam rangka mencegah untuk keberulangan di masa depan, itu saya kira Universitas Negeri Jakarta itu lebih siap untuk mengatasi persoalan-persoalan ini gitu, terutama dengan instrumen yang sudah dibikin gitu. Dan saat ini saya kira UNJ itu dalam proses untuk menyusun satgas sebagaimana yang diamanatkan gitu dalam Permendikbud itu. Gitu. Masih dalam proses menyusun satgas ya Pak ya? Padahal korbannya sudah banyak. Gini kan Permendikbud itu kan mensyaratkan
ada beberapa syarat ya untuk menyusun satgas. Jadi itu sendiri perlu empowerment juga di kampus ya, supaya kita bisa menghasilkan satgas yang kuat. Gitu, kalau yang pencegahan secara general menurut Anda mengenai kekerasan seksual ini seperti apa? Singkat saja, Pak. Ya, yang pertama-tama harus ada sanksi yang tegas untuk pelaku, supaya terbuka kultur untuk saling menghormati, gitu, dan kultur kesetaraan itu yang nomor satu. Yang kedua adalah perlu sosialisasi, orang perlu dimengerti etik baru, etik untuk kesetaraan gender ini perlu dibangun kesadarannya bersama-sama. Kalau di dunia kampus saja, yang di dunia katakanlah satu lingkungan yang cukup maju dalam pemikiran, ini bisa terjadi begitu banyak. Apalagi di tempat-tempat lain, di lingkungan kerja yang lain. Gitu. Budaya juga ya Pak ya? Iya, dan ya yang ketiga ya kita mesti mereformasi budaya patriarki kita gitu loh. Baik, jadi ada 3 hal yang harus dilakukan begitu untuk bisa mencegah adanya kekerasan seksual di sekitar kita. Yang pertama tadi ada penindakan tegas, begitu, edukasi mengenai bahayanya untuk ada kekerasan seksual ini baik secara psikis begitu ya Pak, dan juga budaya yang ada di sekitar kita. Terima kasih Pak Robertus sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Bapak, selamat sore. Terima kasih Mbak Apri, salam sehat selalu untuk semuanya. Ya, tetaplah bersama kami di MNC News pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut.